ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman serta adik-adik sekalian, jamaah salat subuh yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan sehingga di pagi hari yang penuh dengan keberkahan semacam kita dipertemukan Allah dalam majlis yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu ibadah yang utama, yaitu talabul ilmi. Kita memohon kepada Allah Ta'ala, kita meminta dan berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita amalkan dan kita niatkan di pagi hari ini mendatangkan ridha dari Allah untuk kita bersama, dan kemudian amalan ini diterima dan dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia dengan tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, di pagi hari ini saya tidak tahu juga yang bikin tema siapa, tapi kalau kajian subuh seperti ini saya jarang bahas rumah tangga. Yang di subuh itu biasanya karena jamaahnya mesti sepuh-sepuh begini. Kalau kita bahas rumah tangga itu kayaknya nguyai segoro. Karena kalau panjenengan insya Allah sudah aman lah gitu kan. Maka biasa kami pakai kajian rumah tangga itu, biasa kajian di online, di TV Madani, itu Senin malam jam 8 sampai setengah 10. Nah tapi karena kemudian potongan-potongan video itu yang banyak nyebar, akhirnya dianggap kajiannya mesti rumah tangga. Padahal ya enggak, kajian kami itu kajian tafsir, kajian hadis, kajian kitab Adabul Mufrad, Bulughul Maram, dan yang semisal itu. Dan kalau subuh biasanya kajian umum, temanya itu ya tema yang seputar akhirat lah. Bagaimana lebih mencintai akhirat, bagaimana mengedepankan pola pikir akhirat dibandingkan dunia, sekitar itu. Tapi karena temanya sudah seperti itu, ya bismillah sudah. Kita ambil saja ya, merawat cinta sampai
syurga. Jamaah sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, rumah tangga itu merupakan salah satu nikmat Allah yang paling besar. Orang kalau capek dengan kehidupan di luar rumah, dan pasti capek, tidak mungkin tidak capek. Karena hakikat dunia itu ada 3 yang kita perlu ngerti. Tidak mungkin luput dari kita. Siapapun pasti dapat. Tidak mungkin luput. Nomor 1, la salamata min adzan nas. Tidak mungkin kita itu selamat dari gangguan manusia. Itu kalau panjenengan hidup di dunia, kemudian panjenengan kepingin semua orang cocok sama panjenengan, maka itu mustahil. Sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ridwan nas ghayatun la tudrak, wa ridallah ghayatun la tutrak. Keridhaan manusia itu tujuan yang tidak mungkin didapatkan. Sementara keridhaannya Allah tujuan yang tidak boleh ditinggalkan. Maka Rasulullah mengingatkan kita, alladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun min alladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Orang yang kumpul manusia kemudian dia sabar ketika diganggu. Maka dari hadis ini kita ngerti, kalau kumpul manusia pasti ada gangguan. Itu nomor 1. Jadi itu hakikat dunia. La salamata min adzan nas. Yang kedua, la najata minal maut. Tidak akan ada keselamatan dari yang namanya kematian. Kalau orang hidup di dunia, mati itu biasa. Maka jangan menjadikan perkara kematian itu perkara yang kayaknya ajaib gitu. Loh, mambengi sik ketemu. Kok saiki wis? Nggak usah kaget, biasa. Biasa. Boleh jadi panjenengan ketemu saya sekarang, besok dengar cerita. Oh, baru kemarin ketemu saya. Masa sekarang sudah nikah lagi? Kaget panjenengan. Jadi perkara seperti itu enggak usah bikin kita kaget, biasa aja. Karena apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang jadi masalah cuma satu. Apa yang kita dapatkan setelah kita mati, itu aja. Ada yang setelah kematian dia istirahat, ada yang setelah kematian justru apa? Justru dia tidak satu cara kita untuk istirahat dari semua hiruk pikuknya dunia, hiruk pikuknya manusia, itu salah satunya apa? Ya rumah tangga. Kita kalau pulang ke rumah, itu kadang-kadang dalam keadaan capek, ketemu istri, itu tiba-tiba capeknya apa? Nambah. Panjenengan yang serius loh Pak. Kadang-kadang kita ini ketemu istri langsung adem. Itulah kenapa Rasulullah SAW menjadikan rumah itu benteng terakhir dari fitnah. Maka kalau rumah tidak menjadikan kita nyaman, wah ya bahaya. Maka kita akan cari kenyamanan di luar rumah. Maka dari hadisnya Uqbah ibnu Amir, itu ketika Uqbah bertanya kepada Nabi Muhammad mengenai 3 sumber keselamatan. Ya Rasul, selamat itu apa? Selamat itu bagaimana? Apa kuncinya? Maka Rasulullah SAW mengatakan 3 perkara. Nomor 1, amsik alaika lisanak. Jazakumullah khair matursun. Nomor 1 apa? Amsik alaika lisanak. Nutupi kamera panjenengan ini. Jagalah lisanmu. Itu yang pertama. Kita niat guyon, kadang-kadang kita niat mengakrabkan dengan orang lain, tapi ternyata orang lain mungkin pas ada masalah, nerima omongan yang niatnya guyon, itu ditangkapnya apa? Ngenyek aku. Syekh,
Apa kabar saya? Tidak pernah muncul antum sekarang. Sehat ya? Maka itu lisan yang pertama kata Rasulullah. Amsik alaika lisanak. Jagalah lisanmu. Yang kedua, wal yasa'ka baituk. Jadikan rumahmu terasa lebar, luas. Maksudnya apa? Jadilah kamu merasa aman, merasa nyaman, merasa tenang di rumahmu. Karena rumah itu yang menjadikan kita mendapatkan keselamatan dari semua penatnya dan fitnah dunia. Dan yang ketiga, wabki ala khati'atika, tangisi dosamu. Salah satu yang Rasul katakan dari sumber keselamatan tadi apa? Rumah. Wal yasa'ka baituka. Maka di rumah itu setiap anggota keluarganya harus ngerti posisi. Istri, ketika suami datang ke rumah, pernah dengar apa katanya? Macam-macam ya. Salah satu yang saya suka dari beliau itu apa? Kalau ceramah itu ekspresif. Semua bergerak, mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi orang itu tidak hanya dibikin seneng dengan ceramahnya, tapi dengan apa? Bagaimana beliau mengekspresikan kata-kata yang keluar. Nah, salah satu yang beliau bilang apa? Ibu, kalau pengen rumahnya nyaman, pertaruhannya 3 menit pertama ketika suami pulang. Jadi kalau kata beliau apa? Cukup mempertahankan 3 menit pertama. 3 menit pertama sukses, maka ke depannya aman. Jadi kalau suami baru pulang, 3 menit pertama, itu ibu-ibu hati-hati menurut beliau. Jadi sepaksaon guyu wis, Bu. Sepaksaon wis. Kayak seakan-akan 3 menit pertama ini pertaruhan ke belakangnya nanti bagaimana? Ke depannya nanti bagaimana? Nah, maka salah satu yang menjadikan rumah kita itu baik ketika setiap anggota keluarga itu ngerti posisi. Istri sebagai apa? Suami sebagai apa? Anak-anak memposisikan diri seperti apa? Itu harus ngerti posisinya masing-masing. Nah, maka ketika kita memahami rumah tangga itu nikmat, ketika kita capek kita bisa pulang. Ketika kita di luar tidak dipercaya orang, kita ngobrol sama istri kita ngobrol sama suami kita menjadi orang yang merasa dipercayai. Kita ngobrol dengan anak-anak kita merasa orang tua yang dihargai, orang tua yang dimuliakan. Nah, maka itu nikmat dari Allah. Oleh sebab itu, perhatikan ayat Al-Qur'annya. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya begini, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kapan? Sampai kaum itu sendiri yang merubah nasibnya. Ayat ini biasa dipakai siapa? Motivator. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, ya itu boleh. Karena kaidah dalam ilmu tafsir itu apa? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah pelajaran dari ayat Al-Quran itu dari keumuman maknanya. Bukan dari sempitnya asbabun nuzul. Selama maknanya bisa diperluas, asal tidak menyimpang dari kaidah tafsir, maka boleh. Seperti tadi, ayat Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya. Dibuat motivasi, boleh apa enggak? Boleh saja. Walaupun tafsir awalnya bukan itu. Coba, jujur. Ada yang tahu enggak? Tafsir ayat ini awalnya ayat berbicara tentang apa? Enggak, maksudnya yang tidak akan dirubah itu apanya? Nasib, hijrah. Ayat ini awalnya berbicara tentang nikmat. Tentang apa? Nikmat. Allah tidak akan mencabut nikmat dari suatu kaum sampai mereka yang menjadikan Allah merasa pantas untuk mencabutnya. Itu arti awalnya. Anda cek ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Itu ayat yang ngomong tentang nikmat. Maka arti awalnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya. Arti awalnya
Allah tidak akan mencabut suatu nikmat yang telah Allah berikan sampai mereka sendiri yang kufur nikmat, akhirnya nikmat itu sama Allah dicabut. Termasuk nikmat rumah tangga. Coba seminggu pertama menikah, seneng atau sedih? Normalnya lah ya, mesti ada yang sedih kalau dicari, ya ada saja. Yang mungkin nikahnya dipaksa, yang mungkin harus langsung pisah dengan orang tuanya, yang mungkin harus dibawa langsung pergi ke luar negeri untuk ngikutin suami. Ya ada aja. Tapi normalnya senang apa susah? Sampai ada istilah bulan madu. Iya kan? Sampai ada istilah bulan madu, ada istilah malam pertama. Normalnya senang. Pertanyaannya sekarang, kenapa kenikmatan yang Allah berikan di awal pernikahan itu, kenapa sekarang hilang? Dulu ketemu istri itu, kayak ketemu bidadari surga. Sekarang ketemu istri apa? La haula wa la quwwata illa billah. Coba. Dan itu yang kita lihat sehari-hari di masyarakat kita. Bener apa enggak? Ada. Artinya, ketika kenikmatan rumah tangga yang awalnya ada, kemudian sekarang tidak ada, itu bukan perkara normal. Oh yes, normal Ustaz, serabis 40 tahun. Ada yang istrinya sudah sampai 50 tahun. Dia tidak mencari kebahagiaan dari istri yang 50 tahun itu. Enggak. Tapi apa? Kepinginnya ijol tombok seket dadi selawian luru. Ini kan ruwet kalau begini ya. Atau istrinya masuk umur 60, ditukarkan berapa? Oh, enggak, 20-an 3. Iya. 30-an 2 saya lumayan. Ini jaluk 20-an telu. Enggak bisa. Jadi ada orang yang menganggap, nah, serius. Masuk enggak? Astagfirullahaladzim. Panjenengan jangan mancing saya, Pak. Astagfirullah. Normal ya. Tapi janganlah, kita yang aman-aman saja. Kayak itu nanti di balik layar aja, Pak. Di balik layar aja itu. Ini lagi live semua, ini bisa bahaya ini. Nah, maka begini. Jangan pernah menganggap hilangnya kebahagiaan dalam rumah tangga itu perkara normal. Jangan. Kalau panjenengan menganggap hilangnya kebahagiaan rumah tangga, hubungan yang sebelumnya anget tiba-tiba langsung dingin. Dulu gampang ketawa, sekarang gampang emosi. Ketika itu dianggap wajar, maka panjenengan tidak akan punya ikhtiar untuk memperbaiki. Wes biasa Ustaz, 20 tahun. Biasa sudah 30 tahun. Nah, ketika panjenengan menganggap biasa, panjenengan tidak menganggap ini suatu masalah, maka tidak ada keinginan untuk, ya apa caranya waras? Karena Anda tidak merasa sakit. Bagaimana caranya sembuh? Bagaimana caranya memperbaiki? Karena Anda tidak merasa ada sesuatu yang salah. Padahal rumah tangga yang awalnya begitu bahagia, ketika sekarang kebahagiaan itu hilang, itu masalah. Dan Allah sebutkan, Allah tidak akan merubah itu. Kecuali kita sendiri yang menyebabkan perkara itu oleh Allah dirubah. Contoh yang lain, yang paling gampang. Panjenengan akan begini. Iya ya, gitu loh. Apa contohnya? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan hidup, entah suami atau istri. Wa dhurriyyatina, dan anak turun kami. Bukan cuma anak, cucu, dan seterusnya. Kan begitu. Dzurriyyah. Kita minta kepada Allah pasangan dan anak turun kita apa? Qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu apa? Kalau dilihat membahagiakan. Itu qurrata a'yun. Nah, sekarang pertanyaannya, anak kita itu menjadi qurrata a'yun, itu anggapan kita hanya ketika mereka kecil saja, digendong, dikudang, kita pulang dilempar-lempar, anaknya Abi sudah besar. Kita menganggap mereka itu qurrata a'yun ketika mereka kecil saja. Rodok gede didik, greget no. Ayo jujur, terasa enggak itu?
Terus panjenengan menganggap wis biasa, wis umure SMA iki nyenek dikongkon wis mulai angel. Oleh kuliah iki njane gak iso mulai makan malam bersama di rumah iku njane ya wis gak iso. Loh, kok berubah? Padahal kata-kata dzurriyah, anak turun, untuk mereka menjadi qurrata a'yun, itu dalam Al-Quran tidak dibatasi waktu dan usia. Terus kenapa ketika anak kita menyenangkan waktu mereka kecil dan rodok ngregetno ketika mereka besar, kok kita anggap biasa? Artinya ada nikmat yang sama Allah dicabut dari keturunan kita. Dulu menyenangkan, sekarang menjeng. Saya mau ngomong gak berani, tapi gak diomong no, yaitu kenyataan nih. Nah, berarti apa ibu-ibu, bapak-bapak? Ada nikmat yang sebelumnya oleh Allah diberi, yang ternyata nikmat itu sekarang sudah mulai hilang. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Oh, setan yang salah. Mesti setan. Pokoknya semua ini karena syaitan ini. Yalah, kata setannya apa? Mas, sampean luwih setan teko aku, kata setannya. Kenapa saya yang disalahin? Nah, walaupun ya tetap pasti ada faktor eksternal dan faktor internal. Ya, eksternalnya salah satunya setan. Tapi tidak akan terjadi keburukan kecuali karena diri kita sendiri. Contoh ayatnya apa? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Allah tampakkan kerusakan. Kalau Allah mau jaga tetap baik, bisa, Pak. Laut itu, daratan, lautan, langit, semuanya. Kalau Allah mau berkehendak, semuanya tetap baik selamanya. Bisa apa enggak? Ya bisa. Tapi kenapa Allah tampakkan kerusakannya? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Supaya mereka keroso apa yang telah mereka perbuat. Supaya mereka sadar mereka telah merusaknya. Sama rumah tangga kita. Allah jadikan walaupun kita tidak pernah pulang, rumah tangga tetap baik. Allah bisa. Walaupun kita tidak pernah didik anak, tiba-tiba anak kita moro-moro jadi anak soleh. Allah bisa. Tapi sama Allah ditampakkan supaya kita sadar. Supaya kita merasa ada yang salah. Supaya kita merasa ada yang perlu diperbaiki. Tujuannya apa? Cek ndang balik sadurunge mati. Bahayanya apa? Kalau kita baru sadar ketika kita meninggal dunia, itu baru bahaya. Maka ayat Al-Quran yang kita baca, hadis yang kita sampaikan, itu tujuannya apa? Supaya kita kembali sebelum meninggal. Karena apa? Kalau sudah meninggal, apa Allah Ta'ala firmankan? Yawma idzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu manusia ingat. Dalam keadaan mereka ingat sudah tidak ada lagi manfaatnya. Kapan itu? Ketika kita meninggal dunia atau nanti di hari kiamat. Atau ayat yang lain. Ya laitani qaddamtu li hayati. Getun, coba dulu waktu di dunia saya melakukan sesuatu untuk kehidupan saya ini. Berarti dalam ayat itu, Pak, kehidupan itu bukan sekarang, tapi nanti setelah kita meninggal dunia. Sampai ada ayat yang lain. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ada orang yang sadar ketika dia itu sudah masuk kuburan. Baru sadar, oh ternyata kemarin waktu di dunia, uang saya habis hanya untuk foya-foya. Uang saya habis hanya untuk renovasi rumah. Uang saya habis hanya untuk beli mobil. Uang saya habis hanya untuk pesta-pesta. Itu mereka sadarnya ketika sudah masuk ke alam kubur. Hatta zurtumul maqabir. Nah, maka sekarang kita mau dengan tausiah semacam ini, dengan nasihat yang disampaikan, dengan majelis taklim yang kita duduk di sana, kita kepingin sadar sebelum meninggal dunia, termasuk rumah tangga. Nah, maka hadirin sekalian, poin yang pertama tadi, kita harus yakin dulu rumah tangga ini nikmat.
Ketika kenikmatan rumah tangga itu mulai hilang, berarti kita perlu muhasabah. Perlu apa? Kenapa nikmat ini yang dulu Allah kasih kok sekarang hilang? Dulu bahagia kok sekarang sengsara? Dulu anak dan istri qurrata a'yun kok sekarang begitu menjengkelkan? Allah tidak akan mencabut nikmat itu sampai kita yang menjadikan Allah merasa pantas mencabut nikmat tersebut. Apa yang menjadikan kita nikmatnya sama Allah dicabut? Satu tok. Tidak ada lain. Lain syakartum la'azidannakum. Walain kafartum inna azabi lasyadid. Ini ayat wis semuanya paham, tidak usah saya jelaskan juga panjenengan wis. Di surat apa, ayat berapa, artinya apa, panjenengan lebih paham dari saya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, nikmatnya bagaimana? Istrinya bagaimana? Wah, mengkhawatirkan al-ikhlas ini, mengkhawatirkan al-ikhlas ini. Kayaknya semua punya keinginan terpendam yang tidak berani diungkapkan ini kayaknya, ya Allah. Sudah lewat masanya, Pak. Itu buat saya aja. Panjenengan sudah swiritan tok ya. Ketika seorang hamba itu bersyukur, ini janji dari Allah. Dan salah satu keyakinan kita, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah berjanji, kalau kalian bersyukur, maka nikmat yang kalian syukuri itu oleh Allah pasti ditambah. Sekarang saya mau tanya, rumah tangga yang awalnya nikmat, kalau kita bersyukur Pak, nikmatnya tambah hari, tambah terus sama Allah. Kira-kira betul begitu apa enggak? Kita baleni. Apa kita baleni ini? Kita ulangi. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, nikmatnya ditambah. Sekarang awal nikah. Bahagia kan? Kalau nikmat itu disyukuri, maka kira-kira bahagianya setiap hari semakin bertambah atau berkurang? Kalau sesuai begitu, tapi kenyataannya semakin hari semakin berkurang. Berarti masalahnya di mana? Walain kafartum inna azabi lasyadid. Berarti boleh jadi kita kufur dengan nikmat rumah tangga itu. Terus sekarang Ustadz, bagaimana syukur dalam rumah tangga supaya bahagianya terus bertambah? Dan apa itu kufur dalam rumah tangga sehingga rumah tangga yang awalnya nikmat boleh jadi menjadi azab? Begini, syukur dalam rumah tangga itu ada beberapa perkara. Yang pertama, ngerti rumah tangga ini mau dibawa kemana, itu syukur. Ketika dia ngerti rumah tangga mau dibawa kemana, terus dia arahkan rumah tangganya sesuai tujuan yang dia ngerti dari awal mau kemana. Itu syukur. Sekarang banyak orang nikah, tidak ngerti apa-apa. Panjenengan tahu, mungkin ada yang pengalaman, tapi ini sharing aja ya. Di agama sebelah Pak, agama sebelah. Bisa jadi Katolik, bisa jadi Kristen. Itu sebelum anak-anak muda dari mereka menikah, itu ada seminarnya namanya. Ada pendidikannya. Mereka tidak boleh nikah kalau belum dapat sertifikat dari gereja. Islam ada begitu? Mungkin di sini sebagian ada, tapi yang kita lihat tidak ada. KUA ini daerah mana? Sidoarjo. KUA Sidoarjo sebelum nikah ada enggak kewajiban apal doa hubungan suami istri? Kalau belum apal enggak boleh nikah, enggak tak kasih surat. Ada enggak di KUA Sidoarjo? Di kota kami ada. Dan sudah menjadi peraturan.